kuis, tapi saya nggak ada kuis, saya bingung buatnya. Karena saya lihat, kok materi yang saya kasih ke kalian cuma satu PPT aja ya. Saya nggak yakin kalian bisa dapatkan materinya di luaran sana gitu loh. Nah, saya sudah siapkan beberapa beberapa jurnal yang kalian nanti bisa pelajari. Kemudian biasakan kalau baca jurnal itu, baik itu jurnal dalam negeri maupun jurnal luar negeri, kemudian kalian lihat apa referensinya jurnal itu, dapusnya. Jadi coba cari lagi dari dapus itu bisa didapatkan lagi nggak? Biasanya kan dapus itu kan apa yang dikutip oleh jurnal yang kalian baca kan. Menurut kalian miskonsepsi itu apa? Salah konsep, Pak. Salah konsep ya. Ya, konsep yang tidak tepat. Jadi kesalahan konsep. Nah, secara ininya miskonsepsi itu disebut seperti ini. Konsepsi siswa yang tidak cocok dengan konsepsi para ilmuwan. Atau pengertian yang tidak akurat terhadap suatu konsep. Atau mungkin juga kesalahan konsep dapat terjadi pada pengertian yang tidak tepat, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh yang salah, serta hubungan hierarkis konsep yang tidak tepat. Nah, kalau dari textbook saya dapatkan ini. Ini dari handbook tentang science teachings ya. Nah, jadi tipe-tipe miskonsepsi. Pertama, preconceived notions. Ini preconceived notion ini adalah konsep yang beredar di masyarakat yang sudah kadung salah. Ya, ini konsep yang beredar di masyarakat yang sudah kadung salah. Misalkan sebagai contoh, kalau kita melihat sungai, itu ada aliran air di atas, itu disebut sungai, di bawah juga sebenarnya ada sungai juga, karena di bawah kan ada air juga. Katanya di dalam tanah ada aliran sungai juga. Nah, ini konsep yang beredar di masyarakat. Ini yang mungkin secara ini salah, ya. Nah, kemudian ada non-scientific beliefs, jadi kepercayaan yang tidak saintifik. Ini misalkan contohnya mitos atau religius. Mitos ini adalah kepercayaan masyarakat. Sebenarnya harusnya ini masyarakat zaman dulu nih, karena untuk memenuhi keingintahuan manusia, namun karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan alat, keterbatasan penginderaan, maka timbul mitos. Harusnya di zaman sekarang mitos itu sudah tidak ada, kecuali di masyarakat adat ya, itu kan pantangan-pantangan aja ya. Jadi atau yang berkaitan dengan religius. Nah, ini meskipun kita sebagai orang modern tidak percaya itu, kita harus menghormati. Misalnya contoh kalau kita berjalan ke suku Baduy, kan ada mitos-mitos di sana kan, ya kita harus hormati karena kita memang masuk ke daerah mereka, meskipun kita tidak percaya. Seperti gitu. Itu adalah tentang jadi kesalahan konsepsi karena non-scientific belief. Kemudian yang berikutnya konseptual understanding. Nah, ini yang di kelas nih. Jadi secara konsep salah, menerimanya salah. Jadi nanti kita akan fokusnya di sini, conceptual understanding. Bukan yang mitos, yang ini. Karena kita kan tentang di pelajaran di kelas kan. Tapi pengertian miskonsepsi secara umum seperti ini. Kemudian ada vernacular misconception. Ini agak bingung terjemahan vernakuler nih, karena yang terkait dengan daerah tersebut. Ada vernacular building, itu bangunan-bangunan yang sesuai dengan daerah tersebut. Jadi ini akhirnya diterjemahkan sebagai kesalahan terkait dengan penggunaan bahasa daerah di situ. Ya. Nah, kemudian ada factual misconception. Factual misconception seperti apa? Ini kalau dicontohkan di situ dia bahwa kepalsuan yang sengaja dibuat supaya menarik. Contohnya di film-film, apalagi kalau film-film kartun ya, kan kalau lihat nggak film kartun, kalau mau jatuh kayaknya dia ngambang-ngambang dulu, tiba-tiba jatuh itunya.
Kalau nonton film kartun kan gitu kan. Kalau dia mau lari, dia muter-muter dulu kakinya terus lari. Nah, seperti gitu itu kepalsuan sebenarnya. Sengaja dibuat untuk lebih menarik. Atau mungkin ini ada ledakan di ruang angkasa yang kita bisa dengar. Nah, padahal bunyi itu kan merambat menggunakan media ya. Jadi harusnya tidak terdengar itu. Karena di ruang angkasa itu ada bagian-bagian yang vakum ya, bagian-bagian yang vakum. Oke, nah kita akan fokus di conceptual misunderstanding karena kita sebenarnya akan mencari tahu pembelajaran tentang konsep fisika kita itu siswa ada kesalahan menangkap konsepsinya seperti apa atau penggunaannya yang keliru di mana gitu loh. Kalau yang lainnya kita enggak seperti gitu ya. Nah kemudian sumber miskonsepsi dari mana? Nah banyak sebenarnya. Jadi ada dari buku, ada dari guru, ada dari keluarga. Ini tentunya kalau dari keluarga ini adalah kaitannya dengan mitos tadi ya, kepercayaan yang beredar di masyarakat, dengan mitos yang kaitannya dengan daerah tertentu, dengan religius misalkan dari keluarga, atau dari media mungkin dari film ya. Kalau kultur belief itu yang tadi, untuk yang mitos kan kebanyakan tergantung kita hidup di daerah mana, unsur kepercayaan mitosnya masih tinggi gitu ya. Ada juga pengalaman pribadi si siswa itu sendiri. Nah, jadi itu sumber-sumber dari miskonsepsi. Tapi kita fokus pada bahwa untuk pembelajaran itu mungkin karena dari siswanya itu sendiri, atau dari buku, atau dari guru. Guru, kita sebagai guru mungkin keliru menjelaskan konsep itu, seperti gitu, ya. Nah, kemudian cara mengidentifikasinya seperti apa? Nah, cara identifikasinya ada macam-macam nih. Cara identifikasi miskonsepsi di pelajaran maksudnya ya. Yang pertama dengan wawancara. Nah, kemudian diskusi di kelas, praktikum dengan tanya jawab. Nah, kemudian menggunakan instrumen tes diagnostik. Sebenarnya ada 4 cara seperti ini. Nah, menurut kalian kira-kira kelemahan kelebihannya apa nih? Kalian terbayang nggak kalau kalian jadi guru, kalian harus wawancara misalkan siswanya untuk mengetahui apakah dia ada miskonsepsi atau tidak. Kendalanya apa kalau itu dilakukan? Padahal itu yang paling benar tuh, karena langsung ditanyain kan siswanya kan. Menurut kalian kendalanya apa? Memakan waktu yang terlalu lama nggak sih, Pak? Makan waktu yang terlalu lama, karena kita mungkin guru sekarang ngajar di kelas paralel ada 3, 4, yang satu kelas isinya ada 30-an lebih gitu kan, makan waktu terlalu banyak, nggak mungkin. Diskusi di kelas juga. Diskusi di kelas mungkin bisa kalian ingat pertanyaan trivia gitu ya di awal kuliah misalnya dengan pertanyaan trivia. Nah kemudian kalian bisa kemarin waktu butir soal kan saya bilang mungkin butir soal benar salah cocok untuk ini gitu ya. Nah itu kalian gunakan, kemudian kalian timbulkan diskusi dan kalian bisa mengawali kelas itu dengan diskusi yang tentunya harus kalian pancing. Nah, sekarang ini harusnya mancingnya lebih bisa menarik kalau kalian mempersiapkan diri dengan penggunaan ICT ya. Tapi kendalanya apa lagi nih kalau untuk diskusi kelas nih? Mungkin makan waktunya sudah sedikit berkurang dibanding wawancara yang harus semua siswa kan. Nah, kalau kendalanya apa nih diskusi kelas nih? Siswa yang pasif. Ada siswa yang pasif ya. Nah itu karena tidak semua siswa yang mau ngomong secara aktif. Nah mungkin ini bisa diimbangi dengan
mungkin di pertanyaan awal kalian lepas siapa aja mau jawab, mungkin hanya siswa yang aktif yang itu aja yang jawab. Habis itu jawaban mereka kalian oper lagi ke forum, tapi nggak dibebaskan, tapi kalian tunjuk. Jadi pertama dibebaskan, ada satu anak yang aktif atau kelompok anak-anak aktif yang pasti dia akan menjawab selalu setiap kali setiap kali pembelajaran dia selalu aktif menjawab. Nggak jadi masalah. Jangan dimatikan juga gitu kan ya. Biar aja. Tapi kemudian kalian minta pendapat. Oke, menurut si ini seperti begini. Benar atau enggak nih menurut kamu? Nah, kamunya itu langsung ditunjuk ke siapa. Ya kan? Nanti kalau pendapat anak ini, kemudian kalian coba oper lagi, kalian tunjuk lagi. Nah, dengan cara seperti itu coba menjadi lebih banyak anak yang bisa aktif. Seperti gitu kan? Nah, kemudian yang berikutnya praktikum dengan tanya jawab. Mungkin juga ini sama seperti halnya wawancara, ada kendala waktu gitu ya, kendala waktu. Nah, bagaimana dengan menggunakan instrumen tes diagnostik? Ini yang akan kita lebih fokus nih. Apalagi kalau kita gunakan dengan computer based test ya, computer based test. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dan guru tidak perlu memakan waktu lebih lama. Hanya mungkin pada waktu persiapan saja. Setelah buat bank soalnya, maka itu akan bisa terjadi. Oke? Nah, kemudian ini tadi yang alatnya. Jadi untuk tes diagnostik ya, bisa dengan open-ended questionnaire. Open-ended questionnaire itu pertanyaan uraian terbuka ya, siswa bisa menjawab, panjang lebar. Tentunya bagi gurunya akan makan waktu juga untuk mengoreksinya kan, untuk memeriksanya kan. Nah, akhirnya mungkin ada multiple choice test nih, yang kemudian ada istilah one tier, two tier, three tier, four tier. Jadi pilihan ganda satu tingkat, pilihan ganda 2 tingkat, two tier itu 2 tingkat, terus 3 tingkat sama 4 tingkat. Bahkan ada yang ngembangin lagi sampai 5 tingkat. Nanti kita lihat ya. Nah, nanti yang kalian buat tingkat 3 tingkat atau 4 tingkat aja. 3 tingkat sama 4 tingkat sebenarnya hampir sama. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, jadi ini tadi. Nah, jadi tes diagnostik itu untuk apa sebenarnya? Jadi tes diagnostik itu untuk kita mendapatkan gambaran peta pemahaman konsep siswa terhadap suatu bahan ajar. Ya, untuk menganalisa kesulitan belajarnya juga. Kesalahan konsep dapat terjadi pengertian tidak tepat penggunaan ini kan. Nah, kapan tes diagnostik itu bisa dilakukan? Jadi tes diagnostik itu bisa dilakukan di awal pembelajaran, itu dengan trivia tadi itu, ya, dengan trivia pertanyaan benar salah, itu sebenarnya bagian dari tes diagnostik. Kemudian bisa juga di tengah-tengah pembelajaran, misalkan bisa juga, atau mungkin juga di dalam tes formatif pada saat ulangan kita tambahkan beberapa pertanyaan tentang tes diagnostik. Nah, seperti gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, tes diagnostik itu harus dirancang bersifat khusus dengan topik dan pembahasan yang akan diuji bersifat terbatas dan spesifik. Jadi tes diagnostik itu bukan untuk tes sumatif ya. Tes sumatif kan untuk menentukan kelulusan kan. Nah, tes diagnostik ini harus bersifatnya sebagai tes formatif. Jadi untuk di tengah-tengah pembelajaran, kalau kalian mengadakan ulangan, nah itu masukkan tes diagnostik untuk melihat tadi menggambarkan peta pemahaman konsep siswa itu tadi. Ya. Nah, tekniknya adalah kita menanyakan tingkat keyakinan atau alasan siswa itu. Nah, jadi kita lihat seperti gini.
Jadi tes pilihan ganda extended ya, ada two-tier test tadi. Two-tier tingkat 2 nih saya salah, tingkat 2, three-tier tingkat 3, kemudian four-tier tingkat 4. Nah, kita lihat contohnya. Tingkat 2 nih, two-tier. Jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau pilihan ganda biasa tidak ada yang di bawah nih tingkat keyakinan atas jawaban tersebut. Nah, itu nggak ada. Nah, jadi ini kita tambahkan tingkat keyakinan untuk jawaban tersebut. Tapi kemungkinan mereka juga nebak-nebak aja gimana? Bahwa mereka menjawab yang di atasnya ini pilihan ganda tingkat satunya ini adalah stem soal yang pilihan ganda standar ya. Nah, ini tingkat 2-nya adalah tingkat keyakinan atas jawaban tersebut. Kalau misalkan yang atas dia udah nebak-nebak aja gimana? Ya kita nggak bisa tahu karena memang salah satu kelemahan pilihan ganda atau tes objektif adalah jawabannya udah disediain kan. Jadi kita tidak bisa tahu apakah si siswa itu nebak atau tidak. Nah, meskipun kita kasih tambahan tingkat 2 dengan adanya pilihan tingkat keyakinan atas jawaban tersebut, sangat yakin atau tidak yakin, nah ya kita harus percaya deh. Kalau dia juga bilang sangat yakin padahal juga asal-asalan, ya nggak tahu juga ya, berarti kan. Nah, ini hanya bagian dari usaha kita untuk mengetahui. Jadi seperti gitu. Ini adalah tingkat 2. Nah, kalian lihat bentuk soalnya. Kalian lihat bentuk soalnya ya. Jadi kita adalah untuk mencari tahu miskonsepsi. Jangan sampai siswa salah itu karena salah hitung. Kalau salah hitung kan bukan miskonsepsi kan, ketelitian. Jadi yang kita mau adalah mengetahui miskonsepsi. Jadi soalnya tidak berupa menghitung. Tidak berupa menghitung. Ya, seperti gitu ya. Oke. Nah, kemudian misalkan kalau tingkat 3 seperti apa? Nah, tingkat 3 seperti ini. Jadi, kalian lihat bedanya antara tingkat 1, tingkat 2 tadi. Nah, tingkat 3 ini ada alasan terhadap pilihan jawaban tersebut. Nah, alasannya ini juga masih berupa pilihan ganda. Ya, alasan ini masih berupa pilihan ganda. Jadi, tetap selama masih berupa pilihan ganda, tetap ada kelemahannya, yaitu bisa ditebak. Bisa nebak-nebak maksudnya. Bisa menebak maksudnya. Kita nggak tahu apakah dia tahu benar atau enggak, dia bisa menebak. Nah, kemudian kita tambahkan di bawahnya tuh tingkat 3-nya tuh, yaitu tingkat keyakinan atas jawaban-jawaban tersebut di atas. Sangat yakin atau tidak yakin. Nah, oke. Jadi seperti gitu ya. Nih kita lihat. Jadi kalian lihat ini meskipun soalnya mengandung angka, tapi tidak berupa berhitungan. Tidak berupa keterampilan menghitung ya. Oke. Nah, mungkin kalian ingat karakteristik bagaimana kita membuat butir tes pilihan ganda, bahwa kita disepakati bahwa pilihan jawaban itu untuk satuan pendidikan SMA 5. Ya, tapi juga nggak usah dipaksakan juga ya. Kalau memang susah, misalkan yang soal utamanya nih, tekanan udara ini kan cuman ada pertanyaan ini jawabannya cuma ada kemungkinan 3 kan, volume berkurang, volume tetap, volume bertambah. Nggak mungkin kita kadang-kadang jadi 5 kan. Nah, jadi nggak usah dipaksain juga. Kemudian ingat bahwa waktu itu pernah juga satu karakteristik cara menyusun jawaban adalah harus urut angkanya. Tapi ada teknik untuk kalau pilihan gandanya dengan computer based test, urutan jawaban bisa diacak, ya kan? Nah, berarti dengan sendirinya aturan jawaban harus urut. Mungkin kalau dengan CBT nggak berlaku aturan itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Jadi kalian bisa buat lebih menarik, misalkan dengan gambar, menggunakan gambar ya. Ingat menggunakan gambar. Nah, ini soalnya cukup menarik. Ya. Atau mungkin juga bisa juga kalian lihat bedanya. Ini ada alasan yang titik-titik yang silakan diisi sendiri. Ya. Nah, kalau ini kan apa namanya nggak ada peluang untuk isi alasan sendiri. Tapi apapun yang kalau dia isi E berarti salah karena kunci jawabannya pasti bukan yang di E. Karena kalau di E kan nggak bisa jadi kunci jawaban, dong, isinya uraian terbuka kan. Tapi hanya dikasih kesempatan si peserta didik untuk menulis alasannya. Tapi udah pasti salah karena ini adalah ada satu jawaban yang A, B, C, D, E, A, B, C, D itu yang benar. Oke. Nah, terus ini coba. Ya, saya cuma kepingin kalian lihat bentuk-bentuk soalnya. Jadi kalian bisa, nanti kan kalian juga harus buat nih tiga butir soal ya. 3 soal ya. Nah, jadi tingkat 3 ini adalah tingkat 3. Nah, ini saya ambil dari jurnal. Cukup menarik ini. Ini. Nah, ini yang berikutnya tingkat 4. Apa bedanya tingkat 3 sama tingkat 4? Nah, kalau tingkat 4 seperti gini. Jadi hanya dibedakan ada tingkat keyakinan atas jawaban, kemudian ada tingkat keyakinan atas alasan. Kalau tadi kan tingkat 3 kan digabung ya, keyakinan atas jawaban dan alasan digabung. Nah, nanti kalian boleh buat tingkat 3, tingkat 4 hampir sama lah ya, cuman ke tingkat keyakinannya itu. Oke, nah ini. Alasannya. Oke. Nah, ini yang saya ambil dari jurnal. Oke. Nah, itu tingkat 4. Nah, ini ada yang membuat, saya ambil dari jurnal nih. Ini ada yang membuat tingkat 5. Oh, bukan tingkat 5, 5 tingkat. Jadi 4 tier, ada 5 tier. Jadi ini 5 tier. Apa bedanya dengan 4 tier? Nah, ternyata kita lihat ini ya. Ini bentuk soal tingkat satunya. Tingkat satunya. Nah, kemudian ini tingkat 2-nya. Tingkat 2-nya adalah keyakinan. Nah, lihat tuh. Tingkat 2 itu keyakinan. Tingkat 3-nya alasan. Tingkat 4-nya keyakinan atas alasan. Iya kan? Nah, sekarang tingkat 5-nya apa nih? Tingkat 5-nya. Ternyata tingkat 5-nya adalah menambahkan suatu pertanyaan terbuka. Yang dia siswa disuruh menggambar sesuatu terkait dengan konsep yang ada di soal tadi. Kalau dia yang atas itu nebak-nebak dan kemudian sok yakin aja semua, tapi nebak-nebak, nah di sininya mungkin akan ketahuan. Nah, tapi ingat, ini adalah sifatnya open-ended question ini. Jadi membutuhkan guru untuk periksa satu persatu. Ya kan? Nah, terserah. Tapi saya untuk tugas kalian saya nggak minta ini. Saya minta hanya tingkat 3 atau tingkat 4 saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cek. Bertanya, Pak. Ya, boleh.
kalau dia dilihat dari contoh yang ada di file Bapak kan ya Pak, itu ada yang digabung dalam satu soal dan ada juga yang terpisah soalnya gitu ya Pak. Ada yang misalkan tier pertama di soal nomor 1, tier keduanya di nomor 2 dan seterusnya. Nah, dalam prakteknya lebih efektifan yang mana ya Pak? Karena kalau misalkan dijadiin satu nomor itu pasti bakal panjang banget, panjang itu Pak. Kalau apalagi soalnya cuma bentuk pilihan ganda. Ini maksud kamu? Iya Pak. Lebih efektifan yang mana Pak? Ya, yang pasti adalah kalau ini nih yang bagian atas nih, sampai sini ini kan pilihan ganda satu tingkat nih ya. Kursor saya kelihatan ya. Sampai tingkat keyakinan, kalau nggak pakai tambahan tingkat keyakinan, ini berarti pilihan ganda biasa nih. Belum di-extended kan ya. Nah, kita coba extended dengan tanya keyakinan siswa itu atas menjawab jawabannya itu apa. Yakin atau tidak yakin. Bahkan di jurnal ada yang membagi ini jadi 5. Ada yang setengah yakin, ragu-ragu. Nah, itu malah membuat pusing menurut saya kan. Jadi nanti kalian lihat di jurnal itu ya. Tapi kalau saya sih berpikiran lebih baik 2 aja, yakin dan tidak yakin, atau sangat yakin dan tidak yakin udah. Karena ragu-ragu, kemudian nebak-nebak, ada loh dibagi 5 tuh, pilihan keyakinan ini dibagi 5. Jadi ada yang sangat yakin sampai yang paling rendah tidak yakin, ada nebak-nebak, ada yang ragu-ragu gitu loh. Tapi itu kan malah lebih membuat susah untuk menganalisa kan. Seperti gitu. Nah, jadi seperti gini. Nah, kalau tingkat 4 kan keyakinannya ada 2 nih, keyakinan atas jawaban sama keyakinan atas pilihan. Kalau tingkat 3 kan keyakinan dijadiin 1, keyakinan atas jawaban-jawaban gitu kan. Hampir sama sih menurut saya. Harusnya kalau dia salah satunya tidak yakin, berarti itu tidak yakin. Seperti gitu sih Ardi. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan tadi, bahwa soalnya bukan berupa yang bisa menimbulkan kesalahan matematika berhitung. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kemudian teknik penilaiannya seperti apa? Ya, teknik penilaiannya sebenarnya adalah, ini kan yang pilihan ganda biasanya kan yang ada skornya nih, yang pertama ini. Kalau betul 1, kalau salah 0. Terus alasan nih, alasan kalau betul 1, kalau salah 0. Nah, masalah tingkat keyakinan itu sebenarnya tidak mempengaruhi skor, hanya untuk mapping kita sebagai guru. Kira-kira anak ini paham atau cuma nebak-nebak aja gitu loh. Tapi skornya sih tetap langsung 01, 01 saja berarti. Jadi kalau yang tingkat keyakinan tidak ada skor. Nah, kita lihat di sini. Ini. Jadi untuk fourth year ini, jadi kita akhirnya karena ini kita nanti pakai komputer, maka kita tahu kan berapa banyak anak yang termasuk kategori miskonsepsi. Berapa banyak yang tidak paham konsep, berapa banyak yang tidak bisa dianalisa, karena misalnya gini, tingkat 1-nya salah, tapi bilang yakin, tapi tingkat 3-nya ini alasannya benar dan yakin. Alasan benar yakin, tapi yang ininya salah yakin. Jadi ini suatu kesalahan yang nggak bisa dianalisa lah gitu. Nah, nanti guru dengan CBT-nya itu akan fokus pada ini, pada yang miskonsepsi sama yang tidak paham konsep. Berarti ini yang harus dipisahkan untuk mendapatkan remedial gitu ya. Seperti gitu sih. Oke. Nah, sekarang kalian coba buat soalnya. Kalian kan tugasnya 3 butir soal untuk tes diagnostik ya. Fourth year atau third year, hampir sama. Ada pertanyaan nggak? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Berarti pembuatan soal nanti itu pakai tingkatan yang seperti di tabel? Seperti tabel ini maksudnya? Iya Pak.
Oh enggak, ini kan untuk menganalisa jawaban anak-anak nantinya. Kalau yang kalian buat kan soalnya kan ini. Seperti gini soalnya kan. Nah, nanti kalian buat seperti ini. Baik, Pak. Terus juga seperti biasa buat dengan ada kisi-kisi dulu ya. Kan ada 3 soal, kalian buat kisi-kisinya dulu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Nanti materi. Ya, apa? Pak, ini saya tadi izin bertanya mengenai tugas. Apa tuh? Di Epsilon kan waktu itu ada arahan ya Pak, untuk membuat soal dan kunci jawaban. Namun keterangan di Epsilon masih soalnya itu bikin makalah gitu Pak. Itu bagaimana Oh ya? enggak, nanti malam saya coba rubah, saya periksa lagi. Ya. Baik Pak. Oke. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya. Sama terkait tugas Pak. Tadi berarti untuk yang miskonsepsi ini kita langsung terapin ke contoh soal yang kita buat ya Pak? Atau terpisah Pak? Maaf, saya tangkapnya digabung tadi soal. Atau salah tangkap saya? Oh beda, kalian kan miskonsepsi kan tugas 4 kan? Tugas 3A itu kan kalian membuat soal benar salah dan menjodohkan. Tugas 3B kalian membuat soal pilihan ganda dan uraian. Nah, kalau yang tugas 3A sama 3B ini kalian boleh sifatnya soal-soal hitungan. Kalau kemudian tugas 4 membuat soal miskonsepsi. Seperti gitu. Baik Pak, berarti terpisah dengan soal yang butir soal yang sebelumnya ya Pak? Yang Terpisah. sama 3B. Baik Pak. Ya, terpisah. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya kira saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Sisa waktunya coba kalian bisa cari tentang ininya, soal-soal yang akan kalian buat. Karena tugas 3A kan minggu depan kalau nggak salah ya, kumpul ya. Tugas 3A. Kemudian nanti malam mungkin paling telat saya akan upload tadi jurnal yang saya bilang itu tadi, dan PPT ini saya perbaiki karena sudah ada tambahan. Oke, saya kira gitu dulu. Saya cukupkan sampai di sini. Ada komentar lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Siang Ya. Pak. Terima kasih Pak. And meeting for all ya.